Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran seni budaya untuk kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 10, yaitu menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Masih bersama Pak Sulman Afandi. Nah, ini peta kompetensi pada bab ini. Jadi ini merupakan kelanjutan bab sebelumnya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas penerapan ragam hias pada bahan tekstil, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas penerapan ragam hias pada bahan kayu. Nah, pembahasannya nanti meliputi pengertian ragam hias pada bahan kayu, kemudian teknik menggambar ragam hias ukiran, serta teknik melukis ragam hias di atas bahan kayu. Adapun tujuan pembelajaran dari bab 10 ini meliputi 4 hal. Silakan dicatat kalau terlalu, atau screenshot aja kalau terlalu cepat ya. Ragam hias selain diterapkan pada bahan tekstil, dapat juga diterapkan pada bahan kayu. Setiap etnis di Indonesia memiliki ragam hias pada kayu seperti pada kursi, tempat tidur, meja, dan benda kayu lainnya. Fungsi ragam hias tidak hanya untuk menambah keindahan atau estetika, tetapi juga memiliki simbol atau makna. Nah, tentunya akan dengan mudah kita temukan contoh penerapan ragam hias pada bahan kayu di sekitar kita. Penerapan ragam hias pada bahan kayu. Sejak masa lampau, kayu digunakan untuk membuat perabot rumah tangga, misalnya kursi, lemari, dan peti, dan bagian bangunan misalnya tiang, pintu, dan jendela. Banyak perabot kayu atau bagian bangunan tersebut diberi sentuhan ragam hias. Motif hias yang digunakan berupa motif tumbuhan, binatang, figuratif, dan geometris atau gabungan dari motif-motif tersebut. Teknik yang diterapkan bisa dengan teknik mengukir atau teknik menggambar atau melukis, atau bisa juga gabungan dari keduanya. Selain digunakan sebagai hiasan, ada ragam hias pada benda-benda tersebut yang juga memiliki nilai simbolis terkait dengan kepercayaan atau agama. Beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Papua memiliki ragam hias yang khas pada bahan kayu. Contoh penerapan ragam hias. Ragam hias diterapkan pada permukaan bahan kayu yang berbentuk bidang 2 dan 3 dimensi. Penerapan ragam hias pada bahan kayu ini dilakukan dengan teknik menggambar atau juga mengukir. Penerapan ragam hias pada bahan kayu juga terdapat pada benda-benda seni kerajinan daerah seperti tameng dan topeng. Ragam hias ini dikerjakan dengan cara digambar kemudian diberi warna. Teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan cara mengukir dan menggambar atau melukis atau gabungan dari keduanya. Mengukir dalam hal ini adalah membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Alat untuk mengukir ragam hias di atas bahan kayu. Alat utama untuk mengukir adalah pahat dan pemukul. Ada 2 jenis mata pahat, yaitu mata pahat mendatar dan mata pahat melengkung. Pahat ada 4 jenis, yaitu yang pertama, pahat kuku atau penguku. Pahat ini berbentuk lengkung seperti kuku manusia. Digunakan untuk mengerjakan bagian yang lengkung, melingkar, membentuk cembung, cekung, ikal, dan pecahan aris maupun pecahan cawet. Yang kedua, pahat lurus atau pahat penyilat. Pahat ini berbentuk lurus, digunakan untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata. Yang ketiga, pahat lengkung setengah bulatan atau pahat kol. Mata pahat kol berbentuk melengkung belahan setengah bulatan, digunakan untuk mengerjakan bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Yang keempat, pahat miring atau pahat pengot. Mata pahat pengot berbentuk miring, meruncing, dan tajam sebelah, digunakan untuk membersihkan pada sudut sela-sela ukiran dan meraut bagian-bagian yang diperlukan. Pemukul.
Alat pemukul yang digunakan dalam kegiatan mengukir umumnya terbuat dari kayu, meskipun ada juga yang menggunakan palu besi dan batu. Yang kedua, menggambar ragam hias ukiran. Prosedur mengukir ragam hias pada bahan kayu adalah sebagai berikut ini ya. Menyiapkan alat dan bahan menggambar ragam hias ukiran, memilih bentuk ragam hias sebagai objek berkarya, membuat sketsa, kemudian memberikan warna pada hasil gambar. Contoh melukis ragam hias di atas bahan kayu. Yang pertama, siapkan bahan dan alat melukis seperti cat akrilik, cat tembok, kuas, dan palet. Kemudian yang kedua, siapkan bahan kayu. Yang ketiga, buat rancangan gambar ragam hias pada kertas. Yang keempat, pindahkan gambar rancangan pada permukaan bahan kayu. Yang kelima, menerapkan cat untuk menyelesaikan gambar. Dan yang keenam, berikan lapisan vernis atau cat transparan pada permukaan kayu. Sampai di sini sudah paham? Kalau sudah paham, jangan lupa dicatat ya supaya tidak hilang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.